tadarusan. Mudah-mudahan 10 ayat yang kita baca di Al-Baqarah nanti bisa dilanjut tadarusan sendiri. Saya yakin yang Bapak Ibu tadarusannya di rumah lebih banyak. Nah, salah satu yang menjadi amalan, kalau kita banyak membaca Al-Quran, nanti Al-Quran ini yang menjadi teman kita waktu kita di alam kubur. Nah, makanya kalau bisa perbanyak tuh baca Quran. Pak, saya nggak bisa baca Quran, dengerin murotal. Itu minimal sama, ya. Makanya para alim ulama menyampaikan kalau kita nggak bisa membaca, sudah terlanjur, kalau belajar ya susah gitu ya. Itu salah satu yang bisa untuk mengurangi adalah dengan cara mendengarkan murotal. Nah, murotalnya boleh lewat HP, boleh dengerin orang ngaji. Makanya kalau ada lantunan ngaji, kalau di sini itu nggak ada yang ngaji pakai speaker, ya. Beda dengan Jawa. Kalau Jawa itu saut-sautan tuh pakai speaker gitu ya. Nah, itu yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita bisa di HP murotal, insya Allah itu akan menjadi satu menenangkan, yang kedua teman kita waktu di alam kubur. Di alam kubur itu setiap hari memanggil kita. Nah, setiap hari itu manggilnya. Makanya malaikat itu setiap hari gitu ya, itu ditugaskan sama Allah untuk mencabut nyawa sesuai dengan takdir yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Makanya kalau malaikat yang mencabut nyawa itu keliling-keliling tuh. Nah, cuman bedanya malaikat itu menunggu perintah atau mencabut nyawanya atas perintah Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu ngerjain apa-apa sesuai moodnya gitu. Kalau moodnya manusia kira-kira yang dicabut pengennya apa? Oh, pengennya ngantuk-ngantuk cabuti gitu ya. Nah, itu modelnya kalau manusia. Tapi kalau malaikat tidak ya. Nah, itu yang berkaitan dengan baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya mau menyampaikan tentang bab rezeki ya. Nah, bab rezeki yang di temanya nanti kalau mau ada tanya-tanya boleh ya. Oh ya, mumpung masih ingat. Ini Pak Joko selamat ulang tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Tanggal 22 kemarin ya. Mudah-mudahan kita doain sama-sama dikasih kesehatan, dikasih keluasan rezeki, diberikan kemudahan segala urusan, dan yang penting dimudahkan untuk di ketaatan, kebaikan. Insya Allah barokah. Termasuk Bapak Ibu yang saya nggak tahu ulang tahunnya, karena kita itu nggak punya database gitu ya. Kalau ada database yang ulang tahun tanggal berapa, kita bisa buatin tumpeng gitu. Nanti kita di list ya, di list di grup ya, kita tahu jadi yang ulang tahun siapa gitu. Kalau milad itu penting katanya untuk mengingat, karena umur, dikasih umur itu kita bisa mengingat. Saya itu punya diingetin ulang tahun itu sejak menikah. Jadi sejak saya nggak menikah nggak ngerti saya ulang tahun gitu ya. Umur berapa itu nggak tahu. Makanya waktu istri bilang buatin kue gitu, ini acara apa gitu, beli kue terus suruh niup gitu ya, pakai lilin segala macam, terus ditulisi umur gitu. Saya juga bingung, ini umurnya sopo gitu, karena saya nggak pernah di ulang tahun ini diingetin gitu ya. Dan baru saat itu saya merasakan bahwa oh iya ya, umur itu ternyata penting untuk kita ingat. Nah, sekarang yang berkaitan dengan rezeki ya. Kenapa kok tema ini jadi penting? Karena sekarang itu kalau kita melihat situasi di Indonesia, kira-kira susah apa nggak kita nyari rezeki itu? Tambah susah ya? Tambah susah, apa-apa tambah mahal, kemudian semakin boleh dibilang sulit. Yang kedua tantangannya apa? Yang sudah punya harta gitu ya, kalau ada tanah nganggur ya, 2 tahun nggak diolah dari negara, tabungan nganggur, nggak ada aktivitas ditarik negara, ngumpet pokoknya gitu ya. Terus harus ditaruh di mana gitu. Nah, itu bab rezeki. Nah, makanya saya ingin membahas
soal rezeki ini. Satu, biar kita itu lebih tenang. Islam itu mengajarkan bahwa konsep rezeki itu ternyata bukan hanya harta saja. Rezeki itu ada 4 tingkatan. Ini saya kasih tingkatannya dulu ya. Ada rezeki tingkatan yang paling rendah. Nah, kalau ini dalilnya dari mana? Dari ulama namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ya. Salah satu ulama terkenal di abad sekarang ini. Membagi rezeki itu ada 4 tingkatan. Rezeki yang pertama, darajatul rezeki nomor 1 al-mal. Wa adni darajatul rezeki. Mal, harta itu rezeki yang paling dasar ternyata. Jadi tapi ternyata rezeki paling dasar itu yang kita kejar terus, betul ya? Itu yang di pikiran kita itu rezeki itu hanya harta. Ternyata itu derajat yang paling rendah. Paling rendah itu soal harta. Ya, menurut Syekh Muhammad Mutawalli. Yang kedua, al-afiyah yang ahli darajatul rizq. Al-afiyah itu kesehatan. Kesehatan itu derajat tertinggi kedua setelah harta. Nah, yang sering kita lupakan justru rezeki soal sehat, gitu ya. Itu derajatnya di atasnya harta. Nah, sekarang kenapa kok harta itu paling dasar? Alasannya sederhana, harta itu yang selalu kita lihat, kita pakai untuk kita nikmati. Yang gak kelihatan itu soal kesehatan. Kesehatan itu ternyata al-afiyah itu rezeki yang tingkatan kedua, lebih tinggi. Orang yang sehat itu jauh lebih banyak nikmatnya dibanding orang yang punya harta. Kira-kira benar apa enggak? Contoh ya, contoh. Ada orang nggak dikasih harta, tapi kalau makan itu apa saja bisa makan tuh. Mau itu kolesterol lah, mau itu lemak lah, mau itu asam urat lah, pokoknya habis gitu. Nah sementara kalau kita dikasih harta banyak, punya harta, ada orang itu kaya raya, hidupnya itu kalau tidak kekurangan harta, triliunan duitnya. Tapi setiap kali keluar kota, nginep di hotel dia nggak bisa tidur kalau tidak membawa alas tikar dari anyaman bambu. Aneh ya, itu orang kaya. Alasannya apa? Dia sakit di punggungnya itu, dan dokter hanya nyaranin satu, Bapak kalau tidur nggak boleh di kasur empuk. Ya. Terus tidurnya di mana? Pakai itu anyaman bambu. Jadi tikernya kayak kere, tahu kere ya? Nah itu baru bisa tidur tuh. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Itu orang punya kaya, hartanya miliaran. Tapi kalau tidur kemana-mana ke hotel tuh bawa gulungan kering. Kira-kira lucu apa enggak? Lucu. Begitu makan, dia nggak bisa makan. Ada orang lain dikasih kepiting, dia bisa beli segalanya. Tapi setiap kali mau makan mikir, wah ini kepiting, ini kolesterol, udang kolesterol. Habis itu ini kacang-kacang, asam urat ya. Kasih banyak mikir lagi gitu. Oh ini ada urap enak banget tuh, ini asam urat. Habis itu dia mikir terus dimakan apa? Yang dimakan dokter nyaranin satu, rebuslah makanan yang direbus. Jadi kentang rebus, ketela rebus, semua rebusan itu. Tidak pakai garam, tidak pakai gula-gulaan. Apa rasanya? Terus orang itu bilang, ya Allah, ternyata benar rezeki sehat itu jauh melebihi enaknya punya duit. Sementara dia lihat ada pemulung gitu ya, lusuh. Tahu orang gila ya? Orang gila itu kalau dikasih makan, kira-kira dia cuci tangan nggak? Enggak. Makan ngais-ngais sampah dikasih kotor itu. Pertanyaannya, setiap kali makan kita ngerasa jijik ya. Tapi orang itu ya makan aja wis. Sehat nggak? Sehat. Kalau bilang ya Allah, ternyata kalau saya itu nggak masuk gitu ya. Karena kita banyak pikiran, yang kita itu ada filter dalam mikir. Maka kesehatan itu menjadi tingkatan yang lebih kedua dibanding harta benda. Nah, tingkatan yang ketiga adalah as-soleh al-anbiya. Anak-anak yang soleh dan solehah.
itu tingkatannya di atas lagi yang derajat kesehatan. Makanya kalau punya anak, anaknya soleh soleha, dia selalu doain orang tuanya, ya, nggak ngasih uang, doain, suka nelpon, suka ngabari, itu bagi orang tua seneng, ya. Itu istri saya itu selalu, karena anak satu jauh gitu ya, kalau nggak ditelepon udah ngambul, ya, dan diajak omong sama anak itu ngambul, ya. Kenapa? Karena ternyata anak-anak itu yang kalau punya hubungan sama orang tua, maka dia orang tua itu langsung bisa lebih baik, ya, mendoakan. Jadi orang tua yang punya anak-anak soleh itu rezekinya di atas dari kesehatan. Yang tadinya tidak sehat itu jadi sehat gara-gara lihat anak-anak keturunannya soleh solehah. Makanya tugas tanggung jawab orang tua itu satu, ngajarin, didik, biar dia siap nanti ketika lepas tidak lupa sama orang tua, minimal doa, ya. Kalau urusan harta itu anak bisa ngirim, alhamdulillah, enggak ya wis apa-apa, ya. Dan orang tua itu kalau toh punya, ya, enggak punya itu enggak akan bilang. Kira-kira benar enggak? Ya. Terus anaknya bilang, "Mak, saya enggak punya." Ya apa-apa wis itu. Ini saya kasih duit malah gitu, ya. Jadi orang tua itu sesusah apapun dia lebih baik memberikan kepada anak. Makanya anak yang soleh dan solehah itu derajatnya tinggi yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, derajat yang paling tinggi adalah afdhalur rizki adalah waridhatu rabbil alamin, ridhonya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu ridho sama kita sebagai manusia, itulah rezeki derajat yang paling tinggi. Nah, gimana cara mendapatkan keridhoannya Allah? Cuman satu, dengan ketakwaan, dengan keimanan, maka Allah akan ridho. Nah, kalau ridho itu bahasanya gimana? Ridho itu ikhlas, apa-apa keluar, ya. Contoh yang gampang, kalau di rumah suami ridho sama istrinya mau minta apa dikasih, ya. Sama juga sebaliknya. Kalau misalnya orang tua, ya, ke anak ini diridhoi sama orang tuanya, apa saja yang diminta sama anak pasti dikasih, ya. Jadi sama tuh. Kita bertamu, kok tamunya ini diridhoi sama tuan rumah, apa saja keluar. Tapi coba kalau tamunya nggak diridhoi, nggak akan dapat tuh. Kita lagi ribet gitu ya, tiba-tiba ketok-ketok gitu, assalamualaikum gitu. Datang itu pasti ngomongnya apa kira-kira tuan rumah? Ribet ya, gitu ya. Itu nggak diridhoi itu. Kira-kira tamu itu diberkahi apa enggak? Enggak, dia nggak dapat itu, air minum juga nggak dapat. Tapi kalau pas jamnya, ya, itu diridhoi banget tuh. Maka yang namanya ridho itu akan keluar semua. Nah, Allah kalau ridho sama kita, maka apa yang diminta itu akan keluar, ya. Maka bab rezeki ini, ya, kalau ada 4 tingkatan, kira-kira yang kita kejar itu rezeki yang mana? Yang paling atas, ya. Karena yang paling atas ini kalau udah diridhoi, kita dikasih apa? Anak soleh. Dikasih apa lagi? Sehat. Dikasih apa lagi? Harta. Dan Rasulullah ngajarin satu tuh, orang yang kaya itu gimana? Orang yang mampu secara harta, Rasulullah cuma menyampaikan rumusnya satu. Kalau kamu bisa makan hari ini, bukan untuk besok, hari ini kamu bisa makan, kamu itu termasuk orang mampu. Oh, angel gitu ya. Ini rumus ini angel. Kira-kira angel nggak? Kalau kita itu belum mikir ya, besok lagi makan apa gitu ya. Itu berarti saya ini udah fakir miskin gitu ya. Kita kemana-mana ngomongnya fakir miskin, padahal besok kita masih punya cadangan. Rasulullah ngajar hari ini kamu bisa makan, itu kamu sudah kaya. Terus besok bagaimana? Allah yang jamin rezeki. Nah, maka bab harta benda nih, Allah itu memberikan jaminan. Nomor 1, konsepnya Islam. Islam mengajarkan bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya jaminan ini untuk seluruh makhluk, gitu ya. Kalau makhluk hidup yang istilahnya melata, itu pun juga tetap dijamin sama Allah. Yang tempatnya nggak jelas itu juga dijamin sama Allah.
Contohnya gimana? Ya, kalau kita memperhatikan yang paling sulit itu, contohnya apa? Yang susah nangkep makanan kira-kira apa? Kalau burung itu berangkat pagi dari sarang, keluar, pulang, sore hari itu udah kenyang itu. Itu dijamin tuh sama Allah. Nggak tahu dia kemana itu nangkepnya gitu ya. Nah, yang kedua, nyamuk. Ya, nyamuk itu makanannya apa? Makanannya darah manusia. Ya. Kok ya orang ini kamar disemprot, semprot, hidup ya, ya kan? Nah, bener nggak? Bapak Ibu kan di rumah ada ya, sama kamar saya sebelum belum tidur tuh kita semprot nih, gitu. Terus kita keluar, nyamuk itu nggak mati, dia hanya puyeng. Kalau sekarang obat-obat sekarang itu nggak langsung bikin mati, dia hanya puyeng, oleng, habis itu bangun lagi, pas kita tidur dia bangun tuh. Nah, dia makanlah itu rezekinya. Dan kita pas tidur, Allah itu kasih rezeki. Suruh kamu tidur, nggak usah pakai selimut, gitu ya. Kasih sedikit lah hartamu, bab darah. Udah, makanya pagi itu, gemuk-gemuk gitu ya. Terus kita merasa nggak rela, ya rela, wis dimakan gitu ya. Ya udah, gitu. Itulah rezeki. Sama juga kayak apa? Cicak. Cicak itu makanannya apa? Makanannya serangga yang kecil-kecil, nyamuk yang terbang gitu. Kalau dipikir gimana caranya? Kok itu cicak nggak iso terbang tapi makan nyamuk yang terbang? Ternyata Allah itu dia mendatangkan tuh. Setiap makhluk dijamin sama Allah. Maka jaminan ini harusnya meyakinkan kepada kita umat Islam nggak perlu khawatir bab rezeki. Bener nggak kira-kira? Terus kalau kita susah gimana? Mintanya harus sama siapa? Sama Allah. Cuman kadang kita salah. Kira-kira bener nggak? Salahnya biasanya mintanya sama siapa? Kalau zaman sekarang itu sudah nggak ada. Kalau zaman dulu kan ada pohon beringin terus disembah. Mbah, saya kasih dong, gitu ya. Datang ke kuburan, ziarah kubur, gitu ya. Doanya bukan sama Allah, sama yang meninggal. Nah itu sudah syirik. Makanya banyak salah jalan yang mencari rezeki. Kalau di Jawa itu ada apa? Pesugihan, ya. Banyak pesugihan ke gunung-gunung tuh. Biasanya bertapa, ya pulang-pulang jenggoten gitu. Jadi nggak dapat rezeki jenggoten tok gitu ya. Terus mumet dia. Kenapa? Karena jalurnya udah beda. Itu zaman dulu. Kalau zaman era sekarang sudah nggak pakai begitu. Pakainya gimana? Pakainya dengan media digital. Ya. Nah, makanya banyak sekali yang melenceng. Kenapa? Karena tidak mintanya sama Allah. Ada satu ulama, ya, ini cerita sebelum masuk nanti ke yang berikutnya. Jadi nomor satu, rezeki itu dijamin sama Allah untuk setiap makhluk, siapa saja itu. Nah, ada satu kisah begini. Apa benar Allah itu, ini ada satu ulama itu yang pengen melihat benar nggak ya Allah itu menjamin sama saya atas harta saya, atas rezeki diri saya dengan caranya Allah katanya. Dia pengen membuktikan. Karena dalil itu setiap orang pasti beda-beda. Nah, ulama ini kemudian datanglah ke gunung. Dia bilang ini. Namanya si ulama ini namanya Imam Az-Zahidi. Imam Az-Zahidi ini datanglah kemudian masuk ke gunung, masuk ke gua. Terus duduk di situ, pokoknya ibadah di situ, dia tidak ngapa-ngapa, nggak keluar dari gua. Terus dia buktikan, saya pengen membuktikan sama Allah. Apakah Allah menjamin rezekiku katanya? Ya. Tiba-tiba hujan lebat, datanglah ini pendaki gunung, daki, jalurnya kok ya lewat situ gitu. Ya. Allah itu luar biasa. Begitu nyampe karena hujan lebat, masuklah ke gua. Guanya di tempat di Imam Az-Zahidi. Nah, orang-orang yang sekelompok pendaki gunung ini, dia kaget melihat ada orang yang bertapa di situ. Dia bilang, Pak, sama teman-teman serombongannya, oh ya ada orang di sini, kayaknya udah kaku nih. Diajak ngomong, Pak, bangun Pak, karena merem.
Dibangunin, tidak mau. Oh mungkin udah kedinginan, kayaknya kelamaan nih. Ayo kita siapin makanan, disiapin makanan. Oh kita hidupin dulu dah, buat obor, api unggun. Begitu panas, anget, nah udah enak nih hawanya. Diajak ngomong lagi, Pak, Bapak dari mana? Sejak kapan? Tidak ngomong juga. Imam Az-Zaidi. Kalau gitu kayaknya kelaparan dia, pasti nggak bisa ngomong. Siapin makanan. Siapin, Pak, makan dulu Pak. Tidak ngomong juga. Oh ternyata mungkin giginya kaku, kelamaan. Kalau gitu kita buatin aja bubur. Oh disiapin tuh bubur itu. Betapa hebohnya Allah itu nyuruh sekelompok ini. Betul? Imam Az-Zahidi ini disiapin bubur. Habis itu, Pak, makan bubur dulu. Wah, ini mulutnya nggak buka. Ayo kita pegang dah. Kamu pegang mulut bagian atas, bibir atas, kamu bawa gitu. Sampai betapa disusah-susahkan, orang-orang itu berusaha membuka mulutnya Imam Az-Zaidi. Begitu mau dibuka mulutnya, Imam Az-Zaidi ketawa. Terus orang-orang kaget. Bapak ini siapa? Bapak ini orang gila ya? Tidak, wahai fulan. Sungguh saya hanya ingin membuktikan kebesarannya Allah, Tuhan Robku. Bagaimana cara Allah mengirimkan rezeki kepadaku? Bayangin tuh ya. Dan itu hebatnya. Tidak ada orang yang masuk ke gua ini, dia bilang. Saya nggak yakin kalau sampai ada orang mau masuk ke jalur sini. Dan saya udah cari tempat mana pegunungan dan ada gua yang saya tinggal. Dan saya pilih tempat ini. Ternyata Allah kirimkan kalian semua untuk mendaki gunung. Terus dia bilang, apa yang mendaki gunung? Ya Bapak, kami ini daki gunung sebenarnya bukan jalur sini, tapi karena hujan lebat, maka kami mencari jalan yang akhirnya ketemu gua ini. Siapa yang mengarahkan? Allah. Begitu kami lihat Bapak ada di sini, maka kami paksa siapin. Itu yang mengatur Allah semua tuh. Tidak ada nyuruh orang yang ngomong, saya kedinginan, tolong hidupin, enggak, gitu ya. Jadi betapa Allah itu sangat berkuasa atas segala sesuatu. Dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Makanya ada orang-orang yang pembuktian, gitu ya. Allah juga akan buktikan. Nah bedanya sekarang, keyakinan kita kadangkala tidak pas, kira-kira betul ya. Kadang itu nggak yakin, bener nggak sih Allah ini yang bagi rezeki. Tapi kenapa rezeki saya kok sedikit? Kenapa kok orang lain banyak gitu? Ternyata Allah juga kasih dalilnya. Nah, ini dalilnya Pak. Dalilnya itu banyak sekali bahwa rezeki itu sebenarnya Allah sudah bagikan. Tapi cara membaginya Allah tidak semua langsung gitu. Dikasihnya itu tidak segera semua. Tujuannya untuk apa? Biar setiap makhluk itu mau bersyukur kepada Allah atas pemberiannya yang secara bertahap. Misalnya ada anak kecil, kalau dia main pisau, dia lagi main pisau, kira-kira orang tuanya langsung ngasih pisau apa enggak? Dia akan bilang apa? Jangan, bahaya. Kenapa? Karena dia belum bisa nyampe penggunaan atas pisau itu. Maka Allah juga sama. Allah itu kasih rezeki pasti bertahap. Dikasih ada yang 1 juta, terus naik gaji 2 juta, terus naik. Kalau orang itu bersyukur, bisa menggunakan apa yang dikasih, maka Allah tambahkan rezekinya lebih banyak. Makanya tugas kita cuma satu, memantaskan diri menerima apa pemberian dari Allah. Maka Allah itu ada dua, ada yang ditetapkan dengan kebaikannya, ada yang ditetapkan dengan kekurangannya. Allah menetapkan itu kepada setiap makhluk di surat Hud ayat 6 ya. Kalau mau dicatat ini dalilnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kulli fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah atas rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya
dan tempat menyimpannya semua tertulis dalam kitab yang jelas di Lauhul Mahfuz. Jadi sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit, Allah itu sudah menetapkan rezeki masing-masing orang. Ya, menetapkan oh ini umurnya sampai di mana gitu ya. Nah, kapan itu ditiupkan? Ketika setiap kita itu ada di alam rahimnya ibu 40 hari. Kalau ibu mengandung itu 40 harinya malaikat meniupkan. Meniupkan ini menetapkan, mengeluarkan, menegaskan ada 4. 1, bab rezeki. 2, ajal umurnya. 3, bab jodohnya. Dan 4, bab apakah dia nanti senang atau sengsara. Nah, itu 4 ini. Terus pertanyaannya, loh, kalau Allah sudah menetapkan, umpama seseorang ditetapin itu jelek semua itu ya. Pertama bab umurnya nggak lama, terus begitu hidup ya rezekinya seret, habis itu tidak ada jodoh, terus habis itu lagi nanti hidupnya sengsara susah gitu. Apakah ini bisa berubah? Bisa. Cara merubahnya cuma satu, dengan berdoa pada Allah. Dulu pernah saya ceritain kisahnya ibu-ibu yang minta doa sama Nabi Musa. Pernah ya? Masih ingat nggak? Ini kayaknya yang lama-lama ini wis lali Pak, kalau cerita angel wis ya. Ada itu cerita, saya masih ingat banget. Ada ibu-ibu yang dia sudah berumur sama suaminya, dia pengen punya keturunan. Ini zamannya Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang bisa berdialog sama Allah. Kemudian ibu ini datang, wahai Musa, tolong doakan saya, mintakan sama Allah biar saya ini punya keturunan sama suami. Saya pengen sekali punya keturunan. Terus Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah, apakah ibu ini bisa punya anak? Allah menjawab, dia nggak bisa punya anak. Takdirnya begitu, kata Allah. Ya, itu ditakdirkan, dituliskan tuh takdirnya. Terus ibu ini tetap dia bilang, masa begitu Musa, tolongin saya dong, engkau orang alim, minta sama Allah biar saya punya keturunan. Engkau udah ditakdirkan sama Allah nggak punya anak. Akhirnya apa? Ibu ini sama suaminya dia pulang, tetap berdoa, tetap sholat, tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan zamannya Nabi Musa. Ya. Kemudian ibu ini berdoa terus sama Allah, menangis tiap malam sama suaminya, berdoa minta. Berjalanlah kira-kira 3 tahun kemudian. Nah, 3 tahun kemudian ibu ini punya anak. Setelah anaknya ini sudah bisa jalan, ibu ini datang kepada Nabi Musa. Terus dia bertanya, wahai Nabi Musa, bagaimana kabarnya? Nabi Musa ingat ibu ini. Dia langsung bilang, wahai ibu, jangan engkau minta aku bertanya sama Allah. Engkau ini ditakdirkan gak punya keturunan, katanya. Nah, terus ibu ini, enggak, saya kesini tidak minta untuk didoakan punya keturunan. Terus siapa anak ini, katanya Nabi Musa. Dia bilang, ini adalah anakku. Loh, kok bisa begitu? Enggak tahu. Nyatanya Allah memberikan keturunan kepada saya dan suami. Akhirnya Nabi Musa ini setengah protes sama Allah. Protesnya, ya Allah, kenapa engkau sampaikan dulu bahwa ibu ini engkau takdirkan enggak punya anak? Tapi kenapa sekarang saya menyaksikan ibu ini punya anak? Habis itu Allah menyampaikan, wahai Musa, aku Allah yang menciptakan setiap makhluk, menuliskan takdir setiap makhluk. Tapi atas takdir ibu ini yang tadinya aku takdirkan gak punya anak, karena setiap hari memohon sama aku ini yang menciptakan setiap makhluk tidak akan sanggup untuk tidak meluluskan setiap permintaan makhluk yang minta kepadaku. Maka aku rubahlah takdirnya, yang tadinya nggak bisa punya anak bisa jadi punya anak. Makanya dahsyat itu orang yang mau berdoa mintanya cuma satu sama Allah. Makanya kalau banyak doa, doalah. Misalnya kesulitan apa, doa saja. Ya, apa yang menjadi keinginan kita pasti dikabulkan. Hanya cara mengabulkannya berbeda, entah kapan gitu ya. Nah sekarang Allah itu menurunkan rezekinya sesuai kehendaknya. Jadi tidak ada langsung, tapi juga bisa melebihkan
bisa mengurangkan. Itu di surat An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dukum fa'ala ba'din fir rizqi famal ladzina fudillu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Nah, itu dalil yang pertama di An-Nahl ayat 71. Ada juga menegaskan di surat Al-Qasas ayat 82, itu juga sama. Allah melapangkan rezeki, membatasi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Al-Qasas. Al-Isra ayat 30 juga sama. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki, membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui hamba-hambanya. Terus ada di Ar-Rum ayat 37, Al-Ankabut ayat 62, As-Saba ayat 36. Banyak dalil-dalil yang menyatakan gini, Allah itu memberikan rezeki, dilebihkan pada orang lain, dikurangkan pada orang lain. Nah, terus maksudnya gimana ya? Itu adalah keadilannya Allah. Kalau orang dikasih rezeki lebih, maka atas kelebihannya itu bisa masuk surga dengan kedermawanannya. Itu nomor satu. Jadi kalau kita dikasih harta lebih, masuk surganya dengan jalur dermawan. Terus kalau yang kurang Pak, yang kurang cuma satu syaratnya, bisa masuk surga juga dengan syarat kesabarannya. Nah, maka kalau orang-orang yang dikasih kekurangan rezeki, Pak saya ini kok seret, bolak-balik seret, keluar mampet, saya kemana-mana kok mumet gitu ya. Nah, kalau kita sabar, Allah itu melapangkan rezekinya jauh derajatnya nanti di akhirat. Makanya banyak orang-orang yang masuk surga itu bukan karena kekayaan, justru karena kemiskinan, gitu ya. Kenapa? Karena dengan miskin hisabnya lebih sedikit, gitu bedanya. Ya. Makanya Utsman bin Affan itu dulu ada juga sahabat yang dia nggak pernah mau jadi orang kaya, gitu, ya. Karena kalau kaya, ketika Rasulullah menyampaikan orang-orang yang kaya itu hisabnya nanti belakangan ketika masuk surga. Kenapa? Karena hisab atas harta benda itu jauh lebih lama. Makanya kalau mau barokah, kita harus memperbanyak harta bendanya untuk jalur akhirat. Nah, orang-orang yang diberikan harta yang kurang, kalau dia sabar, masuk surganya lebih kencang, lebih cepat duluan. Kalau makanya banyak orang-orang, kenapa orang miskin itu lebih banyak cepat masuk surga ya Rasulullah? Karena hisabnya lebih sedikit. Kalau harta itu pertanyaannya dua soalnya, dari mana didapat dan dipakai untuk apa. Nah, kalau yang lainnya cuma sekali aja ditanya, umur dipakai untuk apa, enggak. Tapi kalau bab harta itu pertanyaan dua, dapat dari mana dan untuk apa. Makanya kalau kita yang harta ini mesti kita yang mencari juga harus hati-hati, ya kan. Yang para suami nyari hati-hati, yang istri juga sama, yang istri nyari harta juga sama, yang bekerja. Yang para istri itu disenengin suami kalau pinter nyari duit, ya kan. Di mana-mana duitnya ditaruh, suaminya ketemu gitu, ya. Dan pinter nyari duit gitu. Makanya itu rezekinya istri. Maka orang-orang yang bisa mencari rezeki itu nanti hartanya juga akan ditanya sama Allah. Itu dari mana? Dipakainya untuk apa? Ini bab rezeki yang ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Tujuannya cuma satu, biar saling memberi gitu. Maka konsep kalau Allah itu akan menambah rezeki kita, pintunya jadi banyak. Ada pintu pertama takwa, pintu kedua tawakal,
pintu ketiga sedekah, pintu keempat lewat silaturahmi, pintu kelima lewat usaha kerja gitu ya. Yang takwa nggak ngapa-ngapa ya takwa saja, itu Allah juga kasih rezeki. Makanya dulu ada dalil ketika Imam Malik sama Imam Syafi'i itu berdebat. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Malik. Ketika berdebat bab rezeki, Imam Malik menyampaikan, baik guru, rezeki itu sudah ditanggung sama Allah, tidak perlu dikejar. Kalau dia bertakwa, yakin sama Allah, baru mikir saja nanti datang gitu. Imam Syafi'i enggak gitu guru. Rezeki itu harus diupayakan. Nah, kalau nggak percaya, kita sama-sama buktikan deh gitu. Akhirnya Imam Syafi'i ini keluar dari belajar, terus di tengah jalan ketemulah sama orang yang nanam pohon anggur. Dia bilang, orang yang nanam pohon anggur, wahai fulan, bantuin saya lagi panen anggur nih gitu. Oh ya sudah, saya bantuin. Begitu sudah bantu panen anggur, diupahinlah 1 keranjang anggur. Ini upahmu karena bantuin saya. Alhamdulillah. Maka buru-burulah ini Imam Syafi'i datang pada gurunya Imam Malik. Seneng dia, dicuci enak, terus datang lapor sama kiainya. Guru, bener kan? Saya bilang, saya berusaha membantu orang memanen anggur, maka saya dikasih upah. Inilah rezeki karena saya bekerja, katanya. Jadi rezeki itu harus diupayakan. Kalau saya duduk di sini nggak akan dapat gitu. Nah, terus Imam Malik gurunya bilang apa? Dia bilang, saya itu malah dari tadi pagi loh mikir, saya panas gini enaknya kalau makan anggur gitu katanya. Dan ternyata kamu hari ini kok datang bawa anggur. Loh itu rezeki buat saya katanya. Berarti dalil itu benar dua-duanya, betul nggak? Kenapa? Karena ketakwaannya, Masya Allah, Allah kirimkan jalan itu anggur tanpa susah payah. Gurunya ngomongnya benar dia juga, karena ketakwaan, kepasrahan. Sementara muridnya Imam Syafi'i bilang, saya harus kerja dulu baru dapat anggur. Benar juga gitu. Maka di Islam itu banyak pintu untuk dapetin rezeki itu dengan cara macam-macam. Ada yang cara menikah, ada yang cara punya anak. Makanya kalau udah punya anak, itu rezeki orang tuanya ngalir. Bener ya? Nah, coba yang punya anak itu, begitu lahir aja, ada yang datang bawa rengginan. Padahal bayinya itu gak bisa makan rengginan, ya kan? Datang bawa anggur, datang macam-macam tuh. Itu bukan rezeki untuk si bayi sebenarnya, tapi untuk orang tua. Tapi karena penyebab si bayi, anak, maka rezeki itu didatangkan sama Allah. Oh, ini barokahnya. Maka luar biasa, Islam itu mengajarkannya dengan cara yang sangat-sangat sempurna sekali. Sekarang, kalau rezeki itu yang sesungguhnya, yang harta gitu ya, rezeki harta, yang sesungguhnya yang mana? Itu ada 3 patokannya. 1, harta yang kamu makan itu akan menjadi kotoran. Harta yang kamu pakai itu akan jadi sampah, usang, ya. Itu nomor 1. Maka ini akan berkah. Rezeki yang kamu makan, yang kamu pakai akan menjadi berkah ketika apa yang kamu makan, kamu pakai itu untuk kebaikan, untuk ketaatan. Contoh, punya baju dipakai untuk ke masjid, pakai pengajian, pakai untuk apa, hadroan, pokoknya kebaikan semua, ya. Punya kendaraan, pakai untuk jalan-jalan kebaikan, itu berkah. Makannya juga cara makannya itu biar berkah gimana? Mau masuk mulut pakai tangan kanan, baca basmalah, berkah itu. Tapi kalau tangan kiri nah itu nggak berkah. Kenapa? Ini tangan setan, jalurnya, makanya banyak harus diruqyah. Kenapa? Karena jalurnya setan dari tangan kiri, makan nggak pakai basmalah gitu ya. Maka itu jadi barokah kalau dengan cara yang baik gitu. Ada yang caranya sehat ya Pak, ya sehat tapi remuk semua badan ini ya. Kelihatan sehat tapi tidak sehat. Karena secara badan kadang ada pusing, kadang ada migrain.
Ada banyak ketika diruqyah gitu ya, itu ada yang keluar setannya dari kaki, dari kepala, dari keluar muntah, itu macam-macam. Kenapa begitu? Makanya kenapa kita itu kalau baca Quran itu nggak bertahan gitu ya, karena kita sendiri itu perlu diruqyah gitu, ya kan? Makanya seringnya apa? Kenapa yang baca Quran itu kalau baru buka itu kok langsung hurufnya kok geser ya? Tadinya itu lukisannya bagus, tapi jadi satu garis. Itu kita sendiri memang perlu diruqyah gitu, ya kan? Dengar murotal, coba deh Bapak Ibu cek. Kalau dengar murotal itu lama-lama kira-kira enak apa enggak? Hah? Ngantuk, ya kan? Lama-lama ngantuk, diam-diam. Coba kalau yang dengar apa itu, yang gitu ya. Langsung bangun opo gitu. Itu malah justru lebih bangun dibandingkan dengerin yang murotal. Ya. Ada banyak sekali yang menyebabkan diri kita, karena kita itu jalurnya berbeda ketika masukkan makanan. Jadi itu nomor satu, rezeki yang kita nikmati, kita makan, kita pakai, itu rezeki kita, gitu ya. Kita nikmati, tapi tidak akan bisa lama, bisa menjadi kotoran, bisa usang, bisa jadi sampah. Yang kedua, rezeki yang kita tabung, misalnya kita punya tabungan, punya tanah nganggur, tabungan tuh ya, itu bukan rezeki kita sesungguhnya. Kenapa? Oh, kita nggak menikmati. Kita menikmati nggak? Enggak, saya menikmati karena apa itu? Yo bange gitu ya, banknya tempat nabung kita, itu yang menikmati, itu kita nggak pegang. Kita itu, apakah itu menjadi rezeki kita? Belum tentu. Sepanjang kita belum pakai, maka kita nggak bisa pakai. Maka tabungan yang kita tabung itu akan menjadi barokah kalau nabungnya ditujukan, diniatkan untuk kebaikan. Nah, contoh niatan kebaikan. Ya Allah, saya mau nabung untuk berangkat haji, berangkat umroh, nanti untuk sekolah anak. Ya Allah, ini untuk mondokin anak. Ya Allah, nanti saya mau belajar begini. Ya Allah, saya mau pakai ini. Jadi punya niatan atas tabungan itu untuk kebaikan, Allah jadikan itu barokah. Nah, tapi kapan diterimanya? Diterimanya belum kita nikmati itu, karena kita nggak make gitu kan, nggak make. Yang ketiga adalah rezeki harta yang kita infakkan di jalan Allah, entah itu 5.000, 10.000, itulah harta yang sesungguhnya milik kita. Jadi kalau ditanya hartamu itu milikmu berapa? Ya rumah ini, enggak, ini belum rumah menjadi milikmu karena tidak di jalan Allah. Coba kalau ini rumah langsung disedekahin, nah barulah itu jadi miliknya kamu yang sesungguhnya. Makanya rumah ini saya atas namain istri, gitu ya. Kenapa? Bukan punya saja, gitu ya. Kayak semuanya pada mikir maksudnya apa. Jadi kalau kita gitu ya menganggap setiap apa yang menjadi tabungan di jalan Allah, itulah tabungan kita yang sungguhnya. Makanya di surat Al-Munafikun ayat 10, Al-Munafikun ayat 10 itu Allah menegaskan gini, nanti setiap orang ya, setelah meninggal itu permintaannya cuma satu. Ya Allah, kasih saya waktu sebentar, saya balik ke dunia biar saya bisa sedekah gitu. Permintaannya nggak aneh-aneh itu. Orang yang meninggal itu bukan minta ya Allah kasih saya waktu, saya mau balik lagi, kalau ada reinkarnasi bahasanya, saya dihidupkan lagi gitu. Ben saya itu dari kecil lahir ceprot baca Quran terus gitu ya. Habis saya mau mondok, habis itu saya kemana-mana pokoknya pegang Al-Quran ya. Maunya gitu enggak, ternyata saya mau sholat, saya mau puasa terus tiap hari, enggak. Ternyata permintaannya satu. Orang yang meninggal, ketika dia sudah meninggal, permintaannya cuma satu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Biar saya bisa sodakoh. Sodakohnya ini ternyata menjadi abadi dana kita yang sesungguhnya. Makanya harta yang paling dahsyat,
harta, gitu ya, rezeki harta, itulah hartamu yang sesungguhnya ketika disedekahkan di jalan Allah. Bahasa sedekah di jalan Allah itu contohnya gimana? Banyak. Satu, kita bisa berinfak, bisa sedekahin tetangga, kita ngasih tetangga, ngasih yang anak yatim, ngasih orang tua, ngasih saudara yang kekurangan, ya. Terus ngasih pengemis, ya. Dan itu mereka ini akan selalu mendoakan, makanya menjadilah panjang umur. Makanya kuncinya kenapa kok harta benda bisa banyak? Karena banyak orang yang doain tadi gitu. Kalau kita sedekahkan, maka doanya lebih panjang, ya. Nah, dulu pernah saya sampaikan kan, kalau kita ngasih ke pengemis gitu ya, pengemis 5.000, kira-kira doanya panjang apa enggak? Panjang gitu. Tapi kalau suami ngasih ke istri 100.000, doanya kira-kira panjang apa enggak? Kurang, ini kurang gitu ya. Malah kurang, bukan didoain gitu. Harusnya itu doanya lebih panjang dong, 100.000 gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku tambah ganteng ya, kulitnya berubah gitu ya, besok berkah. Harusnya begitu. Tapi kebanyakan enggak, bener enggak? Kebanyakan sebaliknya ya. Padahal pengemis yang dikasih 10.000 itu doanya panjang, dia nggak selesai itu. Ya Allah Pak, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan begini. Makanya kalau kita memberi gitu ya, nah konsepnya, konsep di Islam bab harta, rezeki yang paling bawah soal harta. Maka Islam itu mengajarkan gini, syukur itu akan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Konsepnya kita itu, kalau syukur itu bahasa Indonesianya apa? Terima kasih ya. Kan terima kasih itu bersyukur kan. Kalau dikasih, kita akan bilang apa? Terima kasih. Bahasa terima kasih itu filosofinya dalam banget. Saya terima, habis itu ngasih. Kalau kita nerima terus tapi nggak pernah ngasih, bantet itu namanya. Ya. Kalau bahasa orang pelit, ya, medit. Makanya orang yang kerjanya mangan tok tapi nggak buang-buang itu meledak itu. Makanya banyak masuk rumah sakit. Kira-kira benar ya? Jadi manusia juga sama tuh filosofinya. Ketika kita nerima, maka segera kamu kasih, jangan kamu simpen gitu. Nah, cuman ngasihnya kamu, kembalikanlah dengan cara berbeda. Jangan dikasih 100, tak kasih 100 entek gitu. Harus beda. Makanya kalau ada tangga ngasih gorengan, kita kembali piringnya kan nggak mungkin gorengan lagi gitu. Tak podoin mendoan, tak kasih mendoan kan enggak juga. Kasih mie, harus berbeda gitu. Ya. Kalau misalnya dikasihnya sama, kira-kira yang ngasih gimana? Bah, ini kok rana ide gitu ya. Habis itu, kayaknya ini apa sok ae, berarti kemarin mendoanku nggak enak ya kita gitu kan. Jadi banyak itu faktornya. Makanya kalau kita ngasih itu kenapa sih disuruhnya mengembalikannya dengan cara yang berbeda? Dikasihnya misalnya 100.000, dikembalikannya nggak harus 100.000, bentuknya 50.000, 10.000, tapi caranya berbeda. Kita dapat arisan ini dapatnya berapa? 2.200.000. Terus kita apa ngasih 2.200.000? Enggak. Ngasihnya seikhlasnya aja, mau senilai 10.000, 5.000. Itu dua caranya beda gitu. Makanya yang makan itu ya kalau buka langsung wah alhamdulillah gitu ya. Terus kalau dimakan wah enak alhamdulillah gitu ya. Cuman kebanyakan orang kalau dikasih itu banyakan alhamdulillah apa enggak? Ini kering nih, mau kering banyak gitu tuh. Dan itu yang kelirunya. Entah itu siapa aja sama ini. Mau di tempat kita itu undangan, mau di tempat kita hajatan, kita itu padahal Rasulullah itu ngajarin nih, jangan pernah nyacat makanan. Itu tidak boleh. Jadi kalau nyacat makanan itu nggak berkah. Yang masak juga susah itu. Kita bayangin yang tukang masaknya gitu ya, udah susah banget. Makanya kalau beli sate alot ini
nih, walau sampai ngotot gitu ya. Terus saya bilang, iku nyembelihnya wis susah ya. Apalagi kalau itu satenya usus, jeroan, itu bersihnya wis susah. Jadi kita bisa bayangkan betapa susahnya, makanya kita harus alhamdulillah kita tinggal mangap ngunyah gitu ya. Tapi kebanyakan enggak gitu kan. Coba, jenengan lebih banyak kalau di tempat hajatan itu lebih banyak apanya? Kan? Kita lihat wajah-wajahnya gitu ya. Wajah-wajahnya terus, cateringnya ngendi sih cateringnya gitu. Padahal nggak salah dia cateringnya itu, tapi dibahas gitu ya. Habis itu yang menyajikan, ini kok orang enak belas ini, tampilannya tok gitu ya. Casingnya enak tapi katanya nggak enak. Makanya banyak orang itu, padahal gini, kalau Bapak Ibu misalnya yang suka masak, terus suaminya yang mau makan ini nyacat, kira-kira seneng apa nggak? Wah sini pol gitu. Ora masak eneh. Sing masak kira-kira gimana? Masak dhewe sesuai. Karena dia itu komplain dia. Tapi coba masya Allah, enak tenang. Makanya kalau ada di medsos itu gitu, ada di medsos ya, yang ibu-ibu masak keasinan, terus suaminya suruh ngerasain, terus begitu suaminya mau muntah, cuman satu ditabuk, langsung wah enak tenang. Jadi enaknya kena tabokan istri. Karena susah masak itu ternyata, ya kan? Jadi ketika kita dikasih makanan, maka Allah itu disuruhnya apa? Saya terima, kamu harus kasih, jangan nggak pernah kamu kasih. Maka kalau kamu kasih, besok itu akan tambah banyak lagi. Tuh, masya Allah. Makanya syaratnya cuma satu, mau tambah berkah, mau tambah banyak rezeki harta, cuma satu, syukur, takwa, silaturahmi, jalan-jalannya itu, pintu-pintunya itu sudah ada. Jadi kalau saya dulu waktu mahasiswa itu gampang, saya lapar nggak ada duit, silaturahmi, ya, nyari teman, bro dari mana, di kos, oke, meluncur bro gitu. Terus ngapain Ustaz kok tumben-tumben, ya ada mie apa enggak gitu aja. Akhirnya ada nih, ya masak. Begitu mie-nya sini udah habis, pindah lagi, bro sebelah sana bro. Dulu malah ada temen yang kocak, dia lebih parah lagi dari saya. Teman-teman yang perantau-perantau jauh itu, Son, di dekat rumahmu ada yang pengantenan enggak gitu, ada. Makanya itu udah. Jadi kalau ditanya ini temennya siapa, itu temennya yang pengantennya. Penganten yang lain perempuan, saya laki apa perempuan ya? Yo karepmu wis. Karena sama-sama nggak kenal. Ya, yang penting kita doain aja bro gitu. Doain dan dapat makanan. Itulah namanya silaturahmi. Maka rezeki soal harta itu gampang, nggak usah kita khawatirin gitu ya. Yang kita khawatirin itu rezeki bab rahmat ridhonya Allah tadi. Yang kita harus kejar itu di sana. Maka kalau kita sudah tahu jalurnya, insya Allah kita lebih banyak kebaikannya. Yang kita lakukan baik, jalurnya baik, gitu ya. Jadi kalau sah apa enggak sih? Sah. Kita silaturahmi, dapat apa, dikasih apa, gitu ya. Yang penting ketika kita nerima, kita harus apa? Ngasih gitu. Itu aja kuncinya. Apa saja yang kita terima, jangan kita itu tidak ngasih, harus kita kasih. Hanya bentuknya berbeda. Makanya kalau ada yang misalnya ada orang yang jangan deh kamu sama dia kalau dikasih itu selalu diumpetin, terus habis itu nggak pernah kasih lagi gitu. Itu saja. Jadi orang yang pelit itu temannya setan. Ya, orang yang pelit temannya setan. Bahkan orang yang pelit itu juga nggak seneng sama orang yang pelit. Kira-kira benar ya? Karena ada orang ngomong gitu ya. Jangan deh sama ibu itu kalau berteman, ngapain? Dia pelit. Oh iya, padahal ibu ya pelit. Jadi dia sendiri yang pelit itu juga nggak suka sama orang yang pelit. Makanya apa? Kuncinya kalau mau tambah berkah, tambah banyak, soal harta yang tadi level paling dasar, itu rezeki paling dasar. Itu kita cuma satu, setelah terima bersyukurlah, kasih. Makanya kalau istri dikasih harta dari suami, mengembalikannya dengan cara apa? Masakin suaminya dengan yang enak, sesuai selera, pasti gitu. Makanya kalau istri kan selalu tanya, besok mau dimasain apa? Asin apa ya?
kelamaan mikir, mikir dewe gitu ya. Makanya mikir bab menu aja udah susah tuh ibu-ibu. Kira-kira bener nggak? Bener ya? Ya, saya itu nggak sama itu ngurusin cucu satu itu ya. Itu nanya kalau ditanya menu, besok mau adik mau makan apa? Biar opa belanjain. Kita mikir tuh, dia mikir, saya ikut mikir. Ya. Padahal yang mau makan dia, saya ikut mikir. Dia juga terserah opa. Nah, saya terserah juga kamu lah gitu. Kalau gitu terserah, nggak usah masak, lengkap gitu ya. Nah ternyata mikir menu saja udah susah. Makanya betapa sulitnya ketika kita itu tidak saling memberi. Ya. Oke, mudah-mudahan itu kajian kita hari ini. Saya nggak keluarin dalil yang banyak gitu ya. Dalilnya banyak banget, tapi inti-inti poin-poinnya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita. Kalau kita lagi merenung gitu ya, merenung misalnya, ya Allah, saya kok susah, dikasih rezeki kok seret, kok saya ini dapat gaji segini-segini aja. Maka cuma satu ini senjatanya, doa sama Allah. Yang kedua, ya Allah saya pengen dikasih sehat, ya Allah saya pengen dikasih anak-anak yang barokah. Doa saja, maka Allah itu bisa merubah takdir. Nah, takdir kita itu kan macam-macam gitu. Kalau kenapa ya orang tua saya kok ternyata bukan muslim gitu. Udah doain saja, karena senjata orang muslim itu cuma satu, yang bisa merubah takdir adalah doa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat. Yang kedua, mengingatkan harta yang kita sudah pegang, kalau berupa harta benda, maka dipakailah ke jalan yang benar, untuk ketaatan, untuk kajian, untuk ngaji. Insya Allah itu menjadi catatan baik buat kita, dan nanti hisabnya lebih ringan gitu ya. Nah, untuk harta yang kita tabung gak apa-apa, tapi niatin dalam hati, Allah itu tabungan nanti untuk ini, untuk cadangan ini, untuk anak, untuk cucu, untuk begini. Jadi kita punya gambaran ke depannya, itu setidaknya niatan itu sudah dicatat sama Allah, walaupun itu belum kita pegang ya. Kalau yang harta yang kita infakkan sudah pasti sudah ditaruh tuh sama Allah sebagai deposito kita. Makanya kalau kita mau bersedekah, berinfak, udah sedekahin aja. Boleh nggak Pak kita diam-diam? Boleh. Dan memang nggak usah kita koar-koar gitu ya. Tangan kanan ketika memberi, tangan kiri kalau bisa nggak lihat. Dia nggak punya mata, dia tangan kiri. Ya. Jadi kalau maksudnya orang-orang dekat nggak perlu tahu, orang luar yang jauh lebih baik gitu ya. Nggak tahu juga. Jadi kita kalau ngasih yang ngasih aja. Insya Allah itu akan jauh lebih mulia. Oke? Nah, ada pertanyaan apa enggak? Ada? Monggo kalau ada. Kalau enggak kayaknya udah jelas. Ya. Oke, ya, monggo Pak Nia. Kalau tadi kan pembahasannya tentang rezeki. Ya. Semua yang ditakdirkan untuk kita itu sudah Allah jamin. Ya. Ya, tapi sebagai makhluk Allah kita wajib berikhtiar, Ya. meminta apa lebih baik. Tapi ada lagi kata-kata yang bilang kita harus ridho sama ketetapan Allah. Nah itu gimana itu Pak Ustaz? Ya. Ridho itu yang terkait yang tadi, bahwa atas semua yang diberikan Allah itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Nah, satu, takdirnya kita itu bisa menjadi yang tadi Allah kasih lebih, bisa juga saya ditakdirkan kok kurang gitu ya. Makanya ada orang itu yang kenapa ya kok Indonesia ini kemiskinannya menurun sekarang. Menurunnya gimana? Dari kakeknya, ibunya, bapaknya, anaknya, cucunya yang menurun gitu. Jadi dia tidak ada perubahan gitu. Itu berarti takdirnya memang dikasih kurang. Maka orang yang seperti itu, satu, kita harus ridho atas ketetapan. Ridho itu dalam artian berarti harus sabar ya. Pak saya ridho Pak, bapak saya wayane pol gitu ya, miliarder gitu ya, saya ridho gitu. Ya gimana nggak ridho gitu kan.
Makanya ujian yang paling berat ya, itu bukan ujian ketika sedih, sengsara, tapi ketika dikasih kebahagiaan, itu ujiannya ya. Kalau dikasih sengsara, sedih, itu udah kelihatan tuh. Misalnya kecelakaan kenapa itu lehernya patah? Oh jelas itu lehernya patah, itu sedih. Ada meninggal, sedih ya. Ada yang sakit, sedih, kelihatan ujian karena kesedihan. Tapi kalau ujian karena kebahagiaan nggak kelihatan. Makanya banyak orang yang tidak lulus karena ujian kebahagiaan. Makanya banyak orang yang dikasih harta banyak justru lalai ya. Ketika pernah dengar ceritanya Sa'labah? Oh, belum pernah ya? Saya lupa ya. Udah pernah belum ya? Belum pernah saya ceritain ya. Dulu Sa'labah ya. Hah? Oh iya. Ini kayaknya pengennya cerita toh. Tapi saya cerita bolak-balik diceritain ulang ya. Ulang lagi Pak gitu. Ya. Nah, zaman Sa'labah itu zamannya Rasulullah. Sa'labah ini hidup sama istrinya, miskin luar biasa. Dia hanya punya satu sarung dipakai berdua tuh sama istrinya ya. Sarung ini dipakai setiap sholat. Ketika Rasulullah, zamannya Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi, Sa'labah ini selalu datang. Pokoknya 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Tapi selesai salam, dia nggak pernah ikut dzikir sama Rasulullah, nggak. Selesai Assalamualaikum, langsung dia pulang. Selalu pulang duluan. Terus akhirnya dia ditanya sama Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa engkau nggak pernah berzikir selesai sholat? Kenapa engkau buru-buru pulang gitu? Terus Sa'labah menyampaikan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa zikir lama? Saya pengen istri saya juga sholat tepat waktu. Dan kalau engkau pengen tahu, saya ini hanya punya satu sarung kain yang saya pakai sholat ini, dan selesai ini saya pulang segera biar istri saya nggak ketinggalan sholat. Pakai juga kain ini yang saya punya. Masya Allah. Berarti miskin banget apa enggak itu? Miskin banget itu. Jadi kainnya satu bu'e gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyuci gitu ya, nyuci terus kapan Pak Yu nyuci? Di antara itu baru pakai lagi untuk sholat. Maka ya Rasulullah, apakah engkau mau mendoakanku sama istri bisa menjadi orang yang punya gitu. Terus akhirnya Rasulullah memanggil di hari yang berikutnya, manggil Sa'labah, datanglah ke rumah. Begitu di rumahnya Rasulullah ini punya kambing yang disedekain sama saudara-saudara sahabat-sahabatnya. Ada 2 ekor kambing. Dipanggillah Sa'labah, wahai Sa'labah, aku kasih engkau 2 ekor kambing, pejantan dan betina. Nah, peliharalah, mudah-mudahan ini berkah untuk engkau. Doanya Rasulullah makbul luar biasa. Makbulnya doanya Rasulullah ini, kambingnya ini setiap bulan itu langsung beranak. Jadi cepat itu. Beranak, sebulan itu beranak brol ya. Jadi cepat sekali, dalam waktu 3 bulan dia sudah punya ratusan ekor, bayangin. Ya, ratusan ekor domba kambing. Dan akhirnya Sa'labah ini tidak mau lagi ke masjid itu, tidak mau sholat sama Rasulullah. Kenapa? Karena sibuk ngangon kambingnya itu. Maka dipanggillah itu Sa'labah sama Rasulullah. Sa'labah, kenapa engkau nggak pernah lagi kelihatan di masjid? Gimana mungkin ya Rasulullah, saya sempat untuk ke masjid lagi sholat bersamamu. Saya lagi ngurus kambing-kambing saya itu, naik itu ke gunung, itu banyak. Ya Rasulullah, saya udah susah nih ngurus. Kalau saya tinggal untuk sholat, bisa dimakan binatang buas, serigala gitu. Jadi saya nggak mungkin tuh. Berarti karena apa? Harta. Harta itu bisa melalaikan semua. Makanya kita itu kadang juga sama ya. Kalau pas adzan, saya juga sama, saya lupa. Masih ketak-ketik, nyapu, ngepel, nyuci gitu ya. Padahal itu sudah dipanggil. Nah, zamannya Sa'labah
kemudian datanglah itu bulan Ramadan yang harus bayar zakat. Si Sa'labah ini diminta zakat sama Rasulullah, sama para sahabatnya, ambillah zakatnya Sa'labah. Sa'labah bilang apa? Ini bukan punya yang lain, ini hartaku. Ngapain saya harus keluarin zakat? Nanti berkurang. Enggak, saya nggak mau gitu. Nggak mau ngeluarin zakat. Kenapa? Dia merasa susah. Sekarang bayangin, kalau kita sudah ada nisab, ya, zakat itu ada nisab. Misalnya nisabnya kalau di emas itu 85 gram. Punya emas 85 gram, kalau harta benda itu kira-kira ya 50-an juta lah. Kalau 85 gram berapa tuh? Sekarang 1 gramnya berapa? 2,5. Berarti 1,5. Kalau kali 85 gram jadi berapa tuh secara rupiah? Jadi kalau punya tabungan segitu harus keluarin 2,5%-nya. Jadi berapa itu duit? Kalau di tabungan punya berapa? Kira-kira berapa? 100 juta. Nah, 100 juta. 100 juta harus keluarin 2,5%. 2,5 dari 100 juta berapa? 2,5 juta. 2,5 juta harus keluar. Itu di batas nisab untuk membayar zakat. Harus keluar tuh zakat mal namanya. Pertanyaannya, kalau punya duit 100 juta dikurangi 2,5, kira-kira pegel, omel, apa yes gitu? Kira-kira, yes tak pindahin lagi Pak, gitu ya. Dan itu susahnya luar biasa. Sama juga si Sa'labah punya 100 ekor onta, dia harus keluarin tuh. Nah begitu mau keluarin tuh nggak mau. Maka kemudian hari itu Rasulullah berdoa, wahai Sa'labah, engkau sudah lupa sama Allah atas rezeki yang diberikan, maka akan datang azab dari Allah, akan hanguslah semua harta bendamu di dunia ini biar engkau kembali mengingat Allah. Dan doa itu dalam waktu sekejap, tiba-tiba ada kena wabah yang besoknya itu mati semua. Selesailah itu. Maka begitu sudah selesai musibah, datanglah dia menghadap Rasulullah dan kembali sholat. Ketika sholat doanya gimana? Ya Allah. Kenapa? Nangis-nangis. Tapi ketika saat dia dikasih kebahagiaan, dia lupa. Makanya kebanyakan kalau ada ujian yang paling sulit itu ujian kesenangan, ya. Ujian kelonggaran waktu, ujian sehat, ya. Kalau pas kita sehat gini kira-kira ingat apa enggak? Enggak ingat. Tapi kalau pas kita sakit baru kita ingat, ya. Saya kalau udah pegel-pegel tuh kolesterol gitu ya. Jadi kalau makan tuh udah ingat tuh, sudah maulah ini enggak. Besok harus ngerebusin daun salam lah gitu ya. Jadi udah banyak tuh treatment itu. Kenapa? Karena kita udah ngukur. Tapi begitu kita sehat, kadang kita lupa makan udah. Itulah namanya ujian, ya. Jadi begitu. Kapan kita ridho atas takdir? Ketika saat itu diberikan ujian. Mau ujian baik, mau ujian sedih, ridho dulu gitu. Misalnya kita, karena itu udah ada tanda terimanya. Umpama kita itu ketelean burung dari atas, ya. Kita mau terima apa enggak? Saya harus ridho Pak. Iya, terus gimana ridhonya? Terima dulu, karena tanda terimanya sudah ada. Selainnya itu sudah ada. Itu tanda terima itu. Jadi kita harus ridho, mau nggak mau. Ya tinggal kita langsung ridho, ya udah bersihin. Nah kalau kita nggak ridho, kita komplain, ya Allah kenapa burung kok melek pas gitu ya. Nah itu presisinya berarti Allah itu menempatkan kotoran burung kepada diri kita. Jadi kalau kita apapun itu makanya disuruhnya ridho. Nah itu bahasanya, ya. Kalau kita dikasih kesulitan, kesedihan, kita sabar. Dikasih kelonggaran, kita harus syukur. Nah syukurnya tadi harus, bahasanya apa kalau syukur? Terima kasih. Makanya harus ngasih itu, bahasa syukur itu begitu. Jangan kita terima kok, harus ngasih. Makanya seringnya apa saja, saya yakin Bapak Ibu ini udah bisa menerapkan Bu. Kita kalau dikasih orang lain pasti kita akan memberi.
kita nginget-inget gitu ya. Bahasanya kalau misalnya kita mau ngamplopi aja ya. Ngamplopi itu selalu kan ada pada nulis ya biasanya ya. Di amplop itu tulis biar apa? Biar ingat. Terus begitu kita buat amplop kita ingat, oh bapak itu dulu ngasih 50.000. Kan tidak mungkin nanti dia punya hajat kita ngasih 50, oh dulu 50 tak kasih 25 ya. Enggak, masih kan begitu ya. Ngasih harus yang lebih gitu. Makanya kalau dalilnya wa idza kuntum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu dikasih penghormatan, berilah penghormatan itu yang lebih atau minimal sama gitu. Makanya kalau ya, biasanya ibu-ibu tuh nyatetin kalau ada hajatan, oh ya dulu dikasih ini loh. Kalau pas ke sana dikasih mie, ya udah besok kita bawain gorengan, besok kita bawain roti, ya. Oh dia kayaknya giginya udah pelu-pelu, kasih bubur. Jadi kan beda-beda, ya kan. Makanya kalau kita jenguk orang sakit itu sama. Jenguk orang sakit itu kan kita mikir juga. Oh dia ini bawain apa yang pas? Kan selalu kita berpikir. Jangan kita asal ngasih. Kalau asal ngasih juga kasihan. Kenapa? Karena tidak kemakan, karena akan mubazir gitu ya. Makanya kita banyak berpikir. Susahnya ketika kita nengok orang sakit. Tapi yang menerima siapa? Ya keluarganya. Itu rezeki bagi keluarganya. Belum tentu dari yang sakit. Kalau yang sakit kan tidak mungkin. Nih Pak, tak bawain. Nopo nih Pak? Ini nih apa rengginan? Oh, aku sakit jantung kayak rengginan gitu kan. Berarti untuk yang sehat gitu ya. Jadi itu bahasa istilahnya kalau kita memberi sesuaikanlah dengan kondisi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Sampun? Pas? Oke. Mudah-mudahan sodakohnya yang Soibul Hajatnya hari ini Mbak Aniar diterima sama Allah, sama Bu Diana. Berdua ya sama Bu Diana. Bu Diana lagi acara di Bedugul. Nah, ini banyak masih Agustusan semua ya. Jadi banyak masih ada kegiatan Agustusan. Jadi mudah-mudahan yang sedekah hari ini diberikan kelancaran rezeki, diberikan dibukakan lagi pintu-pintu yang mudah untuk dapat rezeki bab harta, rezeki yang kedua tadi apa? Sehat, yang ketiga rezeki anak soleh, yang keempat rezeki ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang kita ini rajin taklim, insya Allah kita dapat. Dan nanti ketika di yaumul kiamah, salah satunya adalah setiap yang datang gini nanti diingat tuh Pak. Nanti itu akan diingat. Diingat dulu ya Allah, kenapa ini kok nggak ketemu gitu ya. Makanya kalau pas taklim itu sering-sering kita itu saling ketemu, saling salaman, gugur dosa di antara keduanya. Dan yang kedua, ada itu yang kemarin bilang gini di medsos itu. Kalau sekarang ini ada media foto, berfotolah ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita bisa bersama-sama lagi. Nah, maka yang masih hidup itu akan mengenang. Kalau yang meninggal dia nggak bisa lihat foto lagi, gitu ya. Karena dia hanya berteman sama amalannya, sama amal jariahnya di alam kubur. Tapi kita yang masih hidup itu bisa mengenang. Saya itu kalau buka-buka pas muncul tiba-tiba ada fotonya siapa tuh kalau Mbak Kiki, nah, Mbak Kiki almarhumah. Itu jadi niat ya Allah, dulu ini bersama-sama gitu ya. Jadi kita tahu ada saudara yang barengan gitu ya. Tiba-tiba enggak. Makanya penting untuk kita saling mengabadikan. Foto aja gitu. Dan foto itu insya Allah menjadi kenangan bersama. Oke? Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, diberikan panjang umur, barokah. Mari kita sama-sama tutup dengan doa baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.